Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran yang sangat berat. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. HP-nya agak ke bawah. Hotel Kaisar tadi balik lagi ke sini. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa. Yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran yang sangat berat. Tidak ada makna daripada quality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk saja tidak ada gunanya. Yang alasannya pokoknya. Jadi tadi pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Berarti yang tidak memperbolehkan? Harusnya boleh lihat. Itu transparansi. Pak, itu kan terbuka Pak, dijual Pak. Harus dong. Karena kan kita korban. Kamera Pak. Korban. Kita kan pengacara korban. Harusnya boleh lihat. Apakah itu betul atau tidak kan begitu. Tetapi tadi di TV itu pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Tadi dia gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita, daripada kita diusir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna toh. Saya akan berbicara dengan presiden dan atau oleh salah satu menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Nggak paham kan ya, tapi cuma di luar aja dari tadi. Nggak ada informasi sedikit pun Kak? Nggak ada. Kami tadi cuma di pintu aja begini-begini, lihat aja nggak bisa. Jadi daripada kita macam tamu tak diundang, mending kita pulang toh. Ya tidak sesuai hukum acara. Kecewa, ya. Silakan dengan rekan saya. Ini kan kalian kan selalu memberitakan di mana-mana ya transparansi ini track ya. Lihat aja dari cara masuk sampai ke dalam Kamera Pak. transparansi ya kan. Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban ya kan. Terus kami ini kan pengacara korban. Masa kayak begini? Kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua nih, bla 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 ya. Omong kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah akuntabel itu nggak ke publik dan nggak ke korban? Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Ya, saya nggak mau pendekatannya normatif, kita yang konkret aja lah. Ya, transparan, keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya saya kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan. Ya langkah selanjutnya kami pulang karena kami nggak mau jadi pelengkap penderita. Seolah-olah nanti kami jadi bagian dari skenario ini yang omong kosong. Ini untuk yang kedua kali, kalian ingat ya, di sini mungkin ada yang hadir nggak? Saya kan prarekonstruksi di sana. Prarekonstruksi itu kan omong kosong kan? Saya masih bisa masuk ke dalam. Sekarang rekonstruksi katanya, berkasnya katanya udah dikirimkan. Apakah ini bukan artinya mencari simpul untuk deal bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses? Sementara proses bonsai, ya kan BAP yang tidak jelas. Jadi ini jangan sampai salah orang dan peradilan sesat.
Ya, kita ngomong transparansi keterbukaan ini supaya kita menghindari salah orang dan peradilan sesat. Makanya keadilan publik harus diperjuangkan. Tapi kalau kayak begini, apa yang mau kita perjuangkan? Satu-satunya jalan adalah tinggal kita dan rakyat harus berjuang supaya ini transparan dan keadilan publik. Diberitakan sebelumnya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas di Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Jenazahnya diterbangkan dari Jakarta ke Jambi keesokan harinya, kemudian diantar ke Sungai Bahar. Adapun pemakaman dilakukan pada tanggal 11 Juli tahun 2022, yang dilakukan dengan upacara adat dan keagamaan. Upacara kedinasan yang sudah sempat direncanakan sebelumnya tidak jadi dilakukan saat itu. Selanjutnya dilakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua pada Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Setelah autopsi ulang tersebut, akhirnya dilakukan pemakaman secara kedinasan, telah negosiasi yang alot. 5 orang sudah ditetapkan tersangka. Adapun yang pertama jadi tersangka adalah Barada Richard Eliezer alias Baradae ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Menyusul Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, Irjen Verdi Sambo, dan terakhir Putri Chandrawati. Semua tersangka sudah ditahan penyidik, kecuali Putri Chandrawati yang masih dipulangkan usai pemeriksaan panjang akhir pekan lalu.